Hai sahabat, selamat datang di channel Aski Movie. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, baik itu mencari pasangan bagi yang masih jomblo, mencari rezeki ataupun menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi. Dalam video kali ini, Aski akan membahas sebuah film yang menceritakan kisah seorang pemuda pelindung kuil suci yang jatuh cinta kepada seorang gadis yang memiliki sifat sombong dan angkuh serta tidak percaya dengan adanya Tuhan. Cinta mereka ternyata tak mudah untuk disatukan dikarenakan sang pemuda telah bersumpah kepada gurunya untuk tidak jatuh cinta dengan gadis manapun dan akan selalu menjadi pelindung kuil suci. Bagaimanakah kisah cinta mereka? Yuk kita simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan sebelum adanya konstitusi India, banyak kaum fundamentalis yang menyerang kuil Brahma, yaitu tempat suci bagi orang India. Mereka membantai para pengunjung kuil dan menghancurkan kuil hingga rata dengan tanah. Setelah kemerdekaan India, kuil-kuil masih saja mendapat serangan, hingga para pendeta berkumpul untuk mencari solusi tentang masalah ini. Setiap kuil harus ada penjaga yang rela berkorban demi menjaga keamanannya, dan seluruh penjaga harus menguasai seluruh ilmu bela diri tradisional. Mereka lalu bertanya, siapa yang akan dilatih menjadi penjaga kuil-kuil itu? Tiba-tiba para pemuda yang masih anak-anak datang kepada mereka dan bersedia dilatih sebagai pelindung kuil. Kemudian para pemuda dikirim ke kuil milik Bhisma Narayan. Singkat cerita, latihan pun dimulai. Suatu hari ketika Bhisma meminta para muridnya untuk menyanyikan lagu himne perguruan mereka atau taksasila, tidak ada satupun murid yang bisa menghafal lagu itu. Seketika saat itu ada seorang anak pengembala sapi yang bisa menyanyikan lagu itu dari luar taksasila. Anak ini bernama Badri. Ia memiliki suara yang merdu dan mampu menghafal liriknya dengan sangat baik. Bhisma pun kemudian tertarik untuk menjadikan Badri sebagai muridnya. Singkat waktu, Badri pun tumbuh menjadi laki-laki yang kuat, tangguh, dan bijaksana. Setelah menuntaskan ilmu bela dirinya, Badri mendapatkan tugas untuk melindungi kuil suci yang bernama Badrina. Kuil ini merupakan kuil suci di mana pertama kali Dewa Wisnu menginjakkan kakinya di bumi. Pada suatu hari ada seorang laki-laki tua yang bernama Tuan Santanam. Ia muntah darah dan pingsan. Badri yang kebetulan ada di sana menolongnya dengan melumuri dada Tuan Santanam menggunakan tanah dari Gunung Keramat Narayana. Tanah itu dipercaya dapat mengobati segala macam penyakit. Kemudian Tuan Santanam sadar lalu dibawa ke kuil bersama dengan keluarganya. Kemudian mereka berdoa. Saat Badri membawakan api suci kepada mereka, tiba-tiba seorang gadis meniup api tersebut. Gadis ini bernama Alakananda. Dikarenakan ia tidak mempercayai adanya dewa karena melecehkan ritual agama, Badri kemudian diminta sang guru untuk melenyapkan Nanda. Nanda yang ketakutan kemudian lari dan Badri pun menangkapnya lalu melemparnya ke sungai. Tuan Santanam kemudian memohon kepada sang guru untuk mengampuni cucunya. Karena merasa iba, sang guru pun kemudian meminta Badri menyelamatkan Nanda. Namun Nanda harus menjalani hukuman untuk menyalakan 100.000 lentera yang ada di kuil pada malam hari. Karena kelelahan, Nanda pun tertidur setelah menyalakan lentera. Badri mencoba membangunkan Nanda, namun sang kakek melarangnya. Kemudian Badri bertanya kepada kakek, kenapa cucunya tak mempercayai keberadaan Tuhan. Kakek pun menjawab, Nanda tidak percaya
percaya dengan adanya Tuhan sejak ia mengalami sebuah insiden yang menewaskan ayah dan ibunya. Saat itu, ayah dan ibu Nanda sedang melakukan pemujaan. Tiba-tiba ia terbakar oleh api suci yang membuat mereka tewas saat itu juga. Karena kejadian itulah Nanda kehilangan keyakinan terhadap Tuhan. Tuan Santanam pun membawa Nanda ke kuil untuk meminta perlindungan kepada Tuhan karena nyawa cucunya sedang dalam bahaya. Nanda diancam akan dilenyapkan karena tak mau mengakui bibinya yang sudah menikah dengan Sankar. Sankar adalah seorang pembunuh yang hanya untuk kepentingan pribadi dan kekayaannya saja. Kakek kemudian meminta kepada Badri untuk membuat Nanda percaya lagi kepada Tuhan. Badri pun menyetujuinya dan akan membuat Nanda percaya lagi kepada Tuhan dalam waktu 7 hari. Lanjut cerita, kakek dan Nanda mendatangi pendeta kuil untuk memberikan penghormatan kepada almarhum kedua orang tuanya. Tapi penghormatan itu tidak bisa dilakukan karena yang melakukannya harus keluarga laki-laki, misalnya paman atau kakak Nanda. Nanda kebingungan, untung saja saat itu Badri mau melakukan ritual penghormatan tersebut untuknya. Sejak saat itu Nanda mulai berubah dan ia pun juga mulai menyukai Badri. Kemudian ia mendatangi air terjun Vasudara. Awalnya air terjun itu menghindarinya. Namun saat Nanda tulus mencintai Badri dan memuja Dewa Badrinath, air itu kemudian membasahi Nanda. Saat itu Guru Bisma mendatangi kuil Amarnath yang diserang teroris. Guru sangat marah hingga kemudian memanggil Badri untuk melenyapkan mereka semua. Singkat cerita, Badri pun berhasil. Di sisi lain, Nanda yang akan mendatangi kuil di perjalanan tak sengaja menabrak ibunya Badri. Mereka berdua pun bertengkar dan saat Nanda mengetahui bahwa wanita itu adalah ibu Badri, ia langsung bersikap manis. Dan saat ibu Badri mengetahui kalau Nanda adalah kekasih Badri, seketika itu pun mereka langsung menjadi akrab dan ibu Badri setuju jika Nanda menjadi menantunya. Kemudian saat itu Guru Bisma memanggil orang tua Badri, yaitu Govinda dan istrinya, untuk meminta persetujuan mereka terkait Badri yang akan ditunjuk untuk menjadi pewaris Taksasila. Kedua orang tua Badri sangat senang, tapi saat mengetahui syarat yang diberikan, yaitu Badri tidak boleh menikah. Mendengar syarat itu, Nanda dan kedua orang tua Badri kaget. Meskipun berat hati, Govinda menyetujui jika Badri harus menjadi penerus Bisma, sedangkan Nanda sedih dan patah hati. Setelah itu, Nanda kemudian duduk di depan kuil. Badri lalu datang dan bertanya kenapa ia bersedih. Kemudian Nanda mengatakan bahwa ia mencintai seseorang, namun cintaku kandas karena aku tak bisa menikahinya. Bahkan kau dan dewamu Badrinath pun tak bisa menolong. Badri kemudian mengatakan kepada Nanda, besok adalah hari suci di mana kuil akan ditutup selama 6 bulan dengan lentera yang dinyalakan. Lentera itu akan tetap menyala selama 6 bulan jika Nanda datang ke kuil itu dan mempersembahkan bunga lotus kesukaan Brahma dan kembali lagi setelah 6 bulan, maka ia akan dapat menikahi laki-laki pujaan hatinya. Nanda pun kemudian meminta Badri untuk menemani
menemaninya mencari bunga lotus tersebut di Gunung Nilakanta dan kemudian mendapatkannya. Di sisi lain, Bibi Nanda yang kesal akan sumpah Nanda yang tidak akan pernah memanggil dirinya Bibi, meminta suaminya agar menikahkannya dengan anaknya, sehingga Nanda akan memanggil bibinya sebagai ibu mertua seumur hidupnya. Anak Bibi yang bernama Barat pun menelpon paman pembantu kakeknya untuk mencari tahu keberadaan Nanda. Paman kemudian memberitahu kalau Nanda berada di kuil Badrinath dan telah mencintai laki-laki yang bernama Badri. Kemudian ayah Barat memintanya untuk melenyapkan Badri dan membawa Nanda pulang. Lanjut cerita, saat Nanda dan Badri akan kembali ke kuil, mereka dihadang oleh Barat dan anak buahnya. Badri meminta Nanda untuk pergi ke kuil dan ia akan mengatasi Barat dan anak buahnya. Saat itu Nanda dicegah oleh Barat, namun Badri segera menolongnya. Badri kemudian meminta Nanda untuk segera lari ke kuil dan berdoa, namun Nanda menolak. Badri kemudian berjanji dan memastikan ia akan mengantar Nanda kembali ke kuil untuk melihat lentera. Dan akhirnya Nanda dapat berdoa dengan tenang dan ia pun berharap agar Badri terlepas dari Guru Bisma dan menikahinya. Di sisi lain, Guru Bisma juga berdoa agar Badri bisa menjadi penerusnya. Badri yang saat itu masih melawan Barat, paman pembantu memberitahu kelemahan Badri adalah Tuhannya. Barat pun kemudian mengambil patung dewa lalu membuangnya ke sungai dan Badri pun segera terjun ke sungai untuk mengambil patung Tuhannya kembali. Namun dari belakang ia diserang dan ditusuk berkali-kali. Untungnya saat itu Badri selamat dan berhasil meletakkan patungnya kembali. Saat itu Guru Bisma melihat Nanda memeluk Badri. Tak lama kemudian Barat menusuk Badri hingga tergeletak. Setelah memastikan Badri tiada, Nanda pun kemudian diseret pergi. Ternyata saat itu Badri masih selamat. Ia membuka mata dan memanggil nama Alakananda. Melihat hal itu, Guru Bisma merasa kecewa. Kuil pun kemudian ditutup dan Badri pun dirawat di rumah sakit. Kemudian diperlihatkan Nanda yang setiap hari murung di kamarnya. Tiba-tiba merasa bahagia saat kakeknya memberitahu bahwa Badri masih hidup. Tiba-tiba Sangkar dan keluarga datang untuk melamar Nanda. Kakek pun berkata selama ia masih hidup, ia tak akan membiarkan Nanda menikahi anak Sangkar. Sangkar kemudian marah dan langsung melenyapkan kakek saat itu juga. Di sisi lain, Badri kehilangan kepercayaan dari Guru Bisma yang mengira Badri telah mencintai Alakananda. Badri pun meminta maaf, tapi Guru malah meninggalkannya, sehingga Badri pun melukai dirinya sendiri agar Guru mempercayainya. Melihat hal itu, Guru sadar kalau Badri jujur tidak mencintai wanita manapun saat ini. Kemudian diperlihatkan Barat yang sedang mengintip Nanda di kamarnya. Saat melihat Nanda, jiwa bejatnya pun mulai meronta. Untung saja bibi pembantu setia Nanda melihatnya dan kemudian menolongnya. Malam harinya Nanda menulis surat untuk Badri. Singkat cerita, surat yang dikirim Nanda malah sampai di Guru Bisma. Guru pun marah sehingga surat itu dirobek kemudian dibuang, dan robekan surat itu tak sengaja jatuh tepat di hadapan Badri. Badri kemudian menyatukan potongan-potongan surat tersebut dan membaca pesan dari Nanda. Nanda menanyakan kabar Badri dan mengatakan bahwa kakek telah dibunuh. Ia dipaksa menikahi Barat. Namun harapan untuk melihat lentera suci dan menikahi kekasihku membuatku tabah. Jika memungkinkan, tolong selamatkanlah aku.
aku. Badri kemudian pergi ke perbukitan untuk mengambil tanah suci dan mengirimkannya kepada Nanda. Singkat cerita, paket tanah suci pun sampai dan menandakan bahwa Badri masih hidup. Lanjut cerita, Sankar dan istrinya mendatangi guru mereka dan memberikan undangan pernikahan anaknya. Namun guru tak mau datang karena pernikahan itu tak akan terjadi. Guru juga memberitahu kalau Badri masih hidup sampai saat ini. Lalu Sankar mendapat kabar kalau Nanda kabur. Nanda menaiki kereta bersama bibi pembantunya. Namun saat itu gelang pemberian Badri yang dibawa Nanda terjatuh sehingga dia harus mengambilnya. Dan saat itu Bharat langsung menangkapnya. Di sisi lain, bibi pembantu berhasil lolos dan menghampiri Badri agar ia segera menolong Nanda. Karena Nanda tak butuh tanah maupun bunga, yang ia butuhkan hanyalah pertolongan Badri karena kini nyawanya sedang dalam bahaya. Jika Badri tidak pergi, maka Nanda akan kehilangan kepercayaan terhadap Tuhannya. Keesokan harinya, kuil Badrinath diserang oleh Sankar dan anak buahnya. Mereka membuat kerusuhan untuk memancing Badri datang. Ternyata Badri tidak berada di kuil. Ia pergi menyelamatkan Nanda ke kota. Saat Badri turun dari kereta, ia langsung diserang Bharat dan anak buahnya. Tapi Badri yang tangguh berhasil mengalahkan semuanya. Lalu Badri membawa Nanda kembali ke kuil untuk melihat cahaya lentera. Di sisi lain, Guru Bisma kaget setelah diberitahu kalau Badri telah mengambil pedang dewa untuk menyelamatkan Nanda. Scene pun kemudian berpindah, diperlihatkan Sankar yang telah sampai di rumah melihat seluruh anak buahnya terluka dan anaknya yang sekarat. Istrinya marah besar dan meminta Sankar melenyapkan Badri sebelum anaknya siuman dan membawa Nanda bersujud di kakinya. Di sisi lain, pintu kuil yang ditutup selama 6 bulan itu dibuka kembali. Badri dan Nanda berlari untuk melihat lentera, tapi mereka dicegah oleh Guru Bisma karena Badri telah melanggar sumpahnya. Badri pun kemudian meminta Nanda untuk melihat lenteranya sendiri karena Badri tidak bisa masuk ke dalam. Setelah mendapatkan kembali bunga lotus, tiba-tiba Sankar dan pasukannya datang untuk menyeret Badri dan Nanda keluar. Namun sebelum mereka menyerang, Badri malah menarik Nanda dan menyerahkannya kepada paman dan bibinya yang jahat. Semua itu Badri lakukan karena janjinya kepada Nanda untuk mengantarnya melihat lentera kembali selama 6 bulan telah terlaksana. Badri juga berkata kepada Sankar kalau mereka telah melenyapkan orang yang salah karena menduga Badri telah mencintai Nanda. Badri berkata, "Aku tidak mencintainya. Aku tidak mencintai gadis manapun di dunia ini. Aku dilahirkan hanya untuk guruku." Mendengar hal itu, guru pun meminta maaf kepada Badri karena telah salah paham dan menyuruh Badri melihat lenteranya di dalam agar dia sah menjadi seorang pewaris. Alangkah Nanda mencegahnya. Ia berkata agar Badri jangan lagi memberikan harapan kepada semua orang bahwa keinginannya akan terwujud jika membawa bunga lotus ke kuil. Nanda juga berkata sebenarnya dia berdoa di kuil dan menunggunya selama 6 bulan hanya untuk kekasihnya, dan kekasih itu adalah Badri sendiri, dan orang yang Nanda cintai adalah Badri. Nanda berkata lagi, "Hai Badri, kau berkata kalau Dewa Brahma akan mengabulkan semua doa, dan semua orang-orang gila ini datang ke kuil berduyun-duyun berharap doanya terkabul. Itu hanya kebohongan. Tak ada Tuhan di sini. Tuhanmu dan Badrinath itu tidak ada di alam
alam ini. Lalu Nanda diseret paman dan bibinya. Ia pun berteriak, "Aku mencintaimu Badri, jangan tinggalkan aku Badri." Melihat itu Guru Bisma menahan diri. Ia kemudian memerintahkan Badri untuk menjemput Alangkananda dan berkata, "Cinta Nanda kepadamu melebihi cintamu kepada Dewa Badrinath. Siapapun muridku bisa menjadi pewarisku, tapi tak ada satupun laki-laki yang mampu menggantikanmu di hati gadis itu. Buktikanlah kebenaran Dewa Brahma, dia berada pada gadis itu saat ini. Pergilah dan jemput ia sekarang." Badri pun segera pergi menjemput Alangkananda. Ia menghabisi semua orang yang menyerangnya. Dan berhasil menyelamatkan Alangkananda dari paman dan bibinya yang jahat. Lanjut cerita, akhirnya cinta Alangkananda dan Badri pun direstui oleh Guru Bisma. Namun Guru Bisma meminta Alangkananda untuk melahirkan anak laki-laki yang tangguh dan kuat agar bisa menjadi pewarisnya. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran di kolom komentar. Nantikan juga alur cerita film selanjutnya.